Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mion Hanif akan menjelaskan tentang tugas SKI video kelompok yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera terdapat di dua tempat yaitu Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Samudra Pasai berdiri sekitar awal pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim sejak abad ke-7. Raja pertama adalah Al-Malik Al-Saleh. Sebelum memeluk Islam bernama Merlusiu. Yaitu yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam dari abad ke-15 merupakan lanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah dan peletak dasar kebesaran Allah. Aceh adalah Sultan Alauddin Riayah Shah yang bergelar Al-Qawar. Lalu kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa ada beberapa, yaitu satunya Kerajaan Islam Demak. Kerajaan ini diakui kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Fatah yang terang-terangan memutus ikatan dengan Majapahit. Yang kala itu tidak mengalami kemunduran, mencapai puncak pada masa kejayaan Sultan Tenggara, karena dianggap paling kuat dan terus-terusan melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis. Nomor 2, Kerajaan Pajang, kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir adalah sultan sekaligus raja pertama, bergelar Sultan Hadiwijaya. Namun Pangeran Banawa ingin menguasai. Ia meminta bantuan penambakan Samapati, penguasa Mataram, dan berhasut mengusir Arya Panggeri. Akhirnya Kerajaan Pajang berakhir pada 1618 Masehi. Nomor 3 yaitu Kerajaan Mataram Islam. Sempat berkuasa pada 1601 Masehi, digantikan oleh putranya sudah ingkrap ya pada masa pemerintahan ini. Kontrak senjata antara Kerajaan Kian Mataram dengan VOC mulai terjadi. Ia diganti oleh putra angkatnya. Putranya Aringkurat, dan terjadi perang saudara dengan pangeran yang menjadi akibat runtuhnya Kerajaan Islam Mataram. Lalu Kerajaan Kesultanan Cirebon. Berkuasanya Kerajaan Sultan Cirebon pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada 1479 Masehi. Kedudukannya diganti oleh Fatahillah pada tahun 1568 sampai 1570. Sepeninggalnya beliau tahta diteruskan oleh cucu Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas. Lalu dilanjutkan cucunya, yaitu Pangeran Karim. Terjadi perpecahan pada salah satu seorang putra Pangeran Raja yang ingin memisahkan diri dan membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Cirebon, yang resmi dihapus menjadi kota Cirebon. Yaitu nomor 5 yaitu Kerajaan Kesultanan Banten. Pada 1524 sampai 1525 Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Pusat kejayaannya adalah pada masa pemerintahan Abdul Fattah dan Sultan Ageng Tirtayasa pada masa pemerintahan Sultan Haji. Pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan pada VOC. Nomor 6, Kerajaan Islam di Kalimantan. Pada abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Banjar, yang waktu itu beragama Hindia. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Raja Daka dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan Pangeran Samudra sebagai raja pertama.
Lalu kerajaan Gowotalo, yaitu setelah kerajaan Gowotalo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia, keberhasilan penyebaran pada abad ke-17 pada kehadiran 3 orang muballigh yang bergelar Datuk dari Minangkabau. Lalu kerajaan Kesultanan Ternate, salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan Bada Masyur Maulana pada 1257. Setelah membentuk kerajaan jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kalano. Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Abdullah. Lalu kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Nusa Tenggara ini terdapat 3 poin, yaitu ketika agama Islam dianut raja dan juga para penjabat istana serta bangsawan dan diikuti seluruh kerajaan, maka diikuti lapisan masyarakat secara umum. 2 kegiatan politik dan ekonomi menjadi secara dakwah. Lalu yang ketiga, dakwah Islam menjadi motivasi dalam mengusir penjajahan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.